Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini, insya Allah di bulan Ramadan, ya, saya akan sedikit membahas tentang salah satu bagian daripada ulumul Quran, ya, ilmu daripada ulumul Quran, yaitu ilmu tentang makiyah dan juga madaniyah. Bagaimana yang kita ketahui dari lafaz makiyah dan madaniyah ini, ya, ini diambil dari dua nama kota, yaitu kota Mekah dan juga kota Madinah. Namun istilah Makkiyah dan Madaniyah ini digunakan oleh para ulama tafsir untuk mengkategorikan ayat-ayat Al-Quran dan juga surat-surat yang ada di dalam Al-Quran yang mana turun di kota Mekah dan mana yang turun di kota Madinah. Ya, karena dua kota ini, Mekah dan Madinah, merupakan dua kota utama, ya, dua base utama di mana wahyu itu turun kepada Rasulullah SAW. Kita mulai terlebih dahulu dari definisi, ya. Apakah yang disebut dengan Makkiyah dan apakah yang disebut dengan Madaniyah? Ada beberapa perbedaan di kalangan para ulama dalam mendefinisikan dua istilah ini. Ada pendekatan pertama, ya, yaitu menggunakan pendekatan waktu, yaitu mendefinisikan Makkiyah dan Madaniyah berdasarkan waktu. Yang disebut dengan Makkiyah adalah apa-apa atau ayat, ya, atau surat yang turun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, yaitu di Mekah. Dan Madaniyah adalah ayat atau surat yang turun setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Ini definisinya menurut pendapat pertama. Menurut pendapat kedua, mereka menggunakan pendekatan waktu, pendekatan tepat, yaitu ayat atau surat yang turun, ya, di Makkah, maka disebut atau dikategorikan ayat Makkiyah, dan ayat-ayat yang turun di Madinah, ya, disebut dengan Madaniyah. Dan yang ketiga, pendekatan yaitu sasaran daripada objek, yaitu sasaran dakwah, ya, atau objek bicara daripada wahyu tersebut, yaitu siapa? Makkiyah ditujukan kepada kaum musyrikin, dan Madaniyah ditujukan kepada penduduk Madinah, yaitu umat Islam pada saat itu, ya. Nah, dari tiga pendekatan definisi ini, menurut para ulama yang paling relevan dan memungkinkan untuk mendefinisikan Makkiyah dan Madaniyah adalah dengan pendekatan waktu, di mana hijrahnya Rasulullah SAW adalah titik pembatas antara Makkiyah dan Madaniyah. Jadi yang turun sebelum Rasulullah hijrah disebut dengan Makkiyah, yang turun setelah Rasulullah hijrah disebut dengan Madaniyah. Ya, ini mengapa para ulama lebih condong, ya, lebih prefer dengan definisi ini, mengingat bahwa ada beberapa ayat atau beberapa surat yang turun, ya, dia tidak di Mekah dan juga tidak di Madinah, ya. Jadi menggunakan pendekatan waktu itu jauh lebih relevan, ya, dengan definisi Makkiyah dan juga Madaniyah. Nah, bagaimana kita melihat karakteristik daripada ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah? Ya, jadi kenapa sih para ulama itu sangat memperhatikan, ya, atau sangat memperhatikan Makkiyah dan Madaniyah ini untuk lebih mendalami Al-Quran, ya, sesuai dengan tujuan atau tema daripada wahyu itu diturunkan. Ya, dan inilah yang kemudian mengerucut kepada karakteristik ayat-ayat daripada Makkiyah dan mengerucut kepada karakteristik ayat-ayat Madaniyah. Beberapa karakteristik ayat-ayat Makkiyah, ya, bisa kita lihat atau yang disebutkan oleh para ulama dalam buku-buku ulumul Quran itu, ya, yang pertama adalah biasanya ayat-ayat Makkiyah itu mempunyai karakteristik gaya bahasa yang kuat, ya, kemudian ayatnya pendek-pendek tetapi mempunyai impact yang sangat kuat dari segi bahasa, ya. Bahasanya singkat, ya, ayat-ayatnya singkat, pendek, tetapi sangat akurat. Dan biasanya ayat-ayat Makkiyah ini berisi tentang pokok-pokok keimanan, yaitu pokok-pokok tauhid, ya, dan juga banyak sekali mengandung kisah para nabi dan juga umat-umat terdahulu. Ya, selain itu, karakteristik pada surat-surat ayat Makkiyah, ya,
Ada beberapa ulama yang mencirikan atau menganalisa bahwa ayat-ayat yang menggunakan lafaz ya ayuhan nas, ya ini masuk dalam kategori makiyah. Ya, selain daripada itu juga, ya karakteristik ayat makiyah juga banyak berisi tentang hari kiamat. Jadi ancaman dan tentang janji hari kiamat. Kenapa? Ya karena kita ketahui bahwa bangsa Arab pada saat itu, ya ketika wahyu pertama kali turun di Mekah, mereka banyak sekali yang sudah melakukan penyimpangan tauhid, ya, yang semulanya hanya menyembah kepada Allah, kemudian mereka mulai menyimpang dengan menyembah Allah dan juga menyembah berhala, menyekutukan Allah dan juga sambil menyembah berhala, ya. Dan ini karena itu Allah banyak menurunkan wahyu tentang hari kiamat untuk mengingatkan kepada mereka tentang konsekuensi daripada menyekutukan Allah, daripada beribadah pada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, beberapa contoh terkait dengan ayat-ayat makiyah bisa kita lihat ya dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Ya, ini berisi tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, bagaimanakah deskripsi Allah, deskripsi Tuhan yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Ya, jadi sabab nuzulnya itu Qul huwallahu ahad, ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, jelaskan bagaimana sifat Tuhan, ya sifat Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian turunlah wahyu qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada lagi contoh daripada surat-surat makiyah ya yang kita banyak hafal mungkin ya, surat-surat di juz 30 yang isinya pendek-pendek berbicara tentang hari kiamat, Al-Qari'ah, ya Al-Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah, itu juga makiyah, berisi tentang hari kiamat. Ada lagi An-Naba amma yatasaalun, itu berisi tentang hari kiamat. Ada juga tentang idza zulzilatil ardu zilzalaha, tentang goncangan yang sangat dahsyat. Jadi Allah mendefinisikan hari kiamat itu di dalam surat makiyah atau di dalam ayat-ayat makiyah dengan berbagai macam deskripsi. Adapun karakteristik ayat-ayat Madaniyah, ya ini sedikit berbeda karena ketika Rasulullah SAW sudah hijrah ke Madinah, sudah banyak pengikutnya, sudah mulai bertambah pengikutnya, tidak lagi fokus di akidah, meskipun masih banyak ya, tetapi tidak fokus kepada akidah. Jadi ketika keimanan para sahabat pada saat itu sudah semakin kuat selama 13 tahun, banyak sekali mendapatkan tentangan, ya banyak sekali mendapatkan cobaan, ya cacian, bahkan diboykot, ya. Ketika Rasulullah sudah hijrah, sudah lebih safe gitu ya secara lingkungan, dakwah sudah semakin mudah, dan keimanan tauhid sudah tertancap kuat di hati para sahabat, barulah turun ayat-ayat yang berbicara tentang ahkam. Ini yang kita sebut dengan karakteristik ayat-ayat Madaniyah, ya. Nah, beberapa karakteristik ayat-ayat Madaniyah ini ya bisa kita lihat bahwa ayat-ayat Madaniyah banyak berisi tentang ahkam seperti syariat, ya maksudnya ahkam syariat itu seperti jihad, zakat, ya pernikahan, hudud, ya puasa, haji, itu semuanya Madaniyah. Bahkan tentang muamalah seperti hutang piutang, warisan, ya itu banyaknya di Madaniyah, ya. Dan karena dia berisi tentang ahkam, ya berisi tentang syariat, biasanya penjelasannya itu lebih panjang, ya. Kita tahu ayat tentang hutang ya bahkan termasuk dalam salah satu ayat yang turun ketika Rasulullah menjelang wafatnya, itu isinya satu halaman panjang gitu, ya. Dan karakteristik ayat-ayat Madaniyah yang lain ya juga banyak mengatur tentang hubungan sosial, hubungan politik Rasulullah, dan juga banyak berbicara tentang orang-orang munafik dan juga ahlul kitab, ya. Jadi itu salah satu ciri daripada karakteristik ayat-ayat Madaniyah. Contoh daripada ayat-ayat Madaniyah bisa kita lihat di dalam surah Al-Hujurat ya ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum. Ya, ini berbicara tentang ya kesatuan. Innamal mu'minuna ikhwah, tentang persaudaraan, brotherhood. Ya, ada lagi tentang salat, tentang puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ini juga termasuk Madaniyah. Ya, aqimus shalah wa atuz zakah, ini juga masuk di Madaniyah. Saya kira itu ya sedikit mukadimah tentang makiyah Madaniyah. Jadi pada kesimpulannya adalah makiyah menekankan dasar-dasar akidah, tauhid dan juga keimanan dengan bahasa yang singkat dan kuat, sedangkan Madaniyah adalah berisi aturan hukum-hukum Islam dan mengatur kehidupan sosial dengan bahasa yang lebih panjang dan juga rinci. Wallahu a'lam bishawab.
Aku qouli hadza, astagfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.